Mari kita puji Tuhan yang lebih sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Meskipun secara virtual, saya berharap tidak mengurangi semangat kita dalam bersekutu. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diperjumpakan kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan saat ini kami hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, pada bulan November ini, seperti yang saya sampaikan dalam ibadah minggu lalu, kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang berdampak bagi masyarakat. Untuk itu, di hari Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita seharusnya menghidupi identitas kita sebagai umat Tuhan. Tujuannya adalah agar kehadiran kita dihargai oleh sesama.
Nah, selain menghidupi identitas yang benar, ternyata untuk dihargai oleh sesama, kita harus menjadi orang yang mau melakukan sesuatu. Dalam hal ini, dia bisa bekerja atau belajar. Selama apa yang kita kerjakan itu baik dan benar, maka kita akan dihargai oleh sesama. Mengapa penting bagi kita untuk bekerja atau belajar? Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tentu kita sadar bahwa di mata masyarakat, seseorang yang berpangku tangan atau tidak bekerja, tidak belajar, sulit untuk dihargai dalam kehidupan bersama. Apalagi untuk mendapatkan kepercayaan sehingga dia berdampak bagi orang lain. Dan terlebih dari itu juga di mata Tuhan, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bekerja itu penting. Bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja, tetapi juga untuk mendapatkan penghargaan baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Dan hari ini saya akan bacakan bagi kita semua Amsal pasal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, Amsal 22 ayat 29 ini kembali menegaskan bagaimana seseorang yang mau bekerja, dia akan dihargai dalam kehidupan bersama. Orang akan mendapatkan penghargaan adalah mereka yang cakap dalam bekerja. Demikian kata Amsal. Cakap dalam hal ini dapat diartikan sebagai terampil, mahir, atau sanggup melakukan segala sesuatu, mampu atas pekerjaan yang ia tekuni. Oleh karena itu, cakap dalam bekerja dapat dimaknai sebagai sikap terampil, mahir dalam hal apapun yang ia kerjakan. Untuk menjadi orang cakap, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan, bahkan perlu kita kerjakan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal secara sederhana agar kita menjadi orang yang hidupnya cakap dalam bekerja. Yang pertama adalah orang yang cakap adalah orang yang tahu betul tentang apa yang ia kerjakan dengan memanfaatkan baik kemampuan atau berkat yang sudah Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kadang kita terlalu berpikir atau berharap bahwa untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, kita harus mendapatkan hal-hal tertentu dulu, hal-hal yang besar juga, baru kita bisa bekerja dengan maksimal. Padahal kalau kita renungkan dan kita sadari, pasti sudah banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di webinar Kamis yang lalu ada kesaksian dari salah satu pembicara kita. Dia menyampaikan bahwa pada waktu itu ada seorang ibu yang menghubunginya kemudian berkata, saya perlu pekerjaan karena usaha yang ditekuni selama ini bangkrut oleh karena pandemi yang terjadi. Lalu yang dikatakan oleh sang pembicara kepada ibu ini adalah, apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang kamu miliki sekarang? Uang saya tinggal 50.000, sedangkan saya harus membeli susu untuk anak balita saya. Lalu kemudian terjadilah diskusi, dan dari uang 50.000 itu dibelikanlah donat yang kemudian dikemas sedemikian rupa, dijual gitu ya, diperdagangkan kepada mulai teman-teman dekat dulu. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam waktu 2 minggu, usaha baru ini berhasil. Hanya dengan modal 50.000. Kalau kita pikir-pikir zaman sekarang, modal 50.000 bisa untuk apa? Tapi ternyata toh hasilnya luar biasa. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sudah memberi kita banyak hal. Entah itu kemampuan, entah itu talenta, itu tenaga, atau bahkan kemampuan kita untuk berpikir dan rupiah. Sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak masalah besar kecilnya, tetapi kita harus sadari bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, mari kita manfaatkan itu.
Dan dalam usaha elaborasi itu menggunakan semuanya dengan bijak, dengan cermat, sehingga bisa berdampak baik. Nah, artinya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi cakap, kita harus belajar bahwa kita bisa gunakan semua yang sudah Tuhan beri pada kita, yang sudah kita terima terlebih dahulu, tanpa harus mengandai-andai sesuatu yang besar. Tetapi dari hal yang terkecil sekalipun, kalau diberkati oleh Tuhan, akan berdampak luar biasa. Jadi cakap adalah gunakan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, orang yang cakap adalah orang yang mau berproses. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, banyak di antara sesama kita yang rasa-rasanya ingin melewatkan proses yang seharusnya dia jalani. Kalau bisa proses-proses yang berat itu dilewati saja, tidak usah dilakukan, tidak usah dihadapi, karena rasanya susah, rasanya tidak mudah untuk kita kerjakan. Apalagi zaman sekarang banyak sekali tayangan di televisi yang prinsipnya adalah kejatuhan durian runtuh, gitu ya. Oleh karena itu banyak orang jadi berandai-andai, seandainya saya dapat uang yang banyak, seandainya saya dapat kesempatan yang besar secara tiba-tiba tanpa mau melewati proses. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang beriman, berproses itu penting. Apalagi ketika kita mau belajar untuk berproses bersama dengan Tuhan. Apa makna berproses bersama Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita belajar melibatkan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Sedangkan yang kedua adalah kita belajar untuk mau terlibat pada kehendak Tuhan. Artinya bahwa kadang kita hanya meminta Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita, dalam setiap kerinduan dan keinginan rencana kita, tetapi tanpa mau berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akibatnya kalau keinginan kita tidak terpenuhi, kita menjadi undur dari hadapan Tuhan. Kita jadi mudah kecewa. Oleh karena itu, kalau kita mau belajar berproses bersama Tuhan, yang artinya melibatkan Tuhan dalam hidup kita dan hidup kita terlibat pada rencana Tuhan, maka yakinlah kita tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa. Oleh karena itu, jangan lewati proses yang seharusnya kita jalani. Hadapi proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita sedemikian rupa, sehingga proses yang berat pun pada akhirnya bisa kita lalui dan membawa keberhasilan, membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, orang yang cakap adalah orang yang belajar untuk konsisten. Artinya bahwa jika orang itu mau berproses bersama dengan Tuhan, pasti dia belajar tentang konsistensi. Konsistensi itu bisa didapat dari semangat yang dijaga terus agar terus menyala-nyala. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, baik semangat kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa kita, dalam penyembahan dan dalam ibadah kita, maupun semangat kita dalam bekerja harus sama-sama dijaga. Misalkan Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita sedang punya usahanya buka warung misalkan. Tapi kalau warung itu kita kerjakan dengan sesuka hati, contohnya hari ini buka, besok tutup, lalu buka kapan-kapan lagi, maka bagaimana mungkin warung itu akan berhasil atau dipercaya atau dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Demikian pula ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Hari ini bersemangat untuk berdoa, besok rasanya sudah tidak semangat lagi, kemudian kita jadi patah semangat, putus asa, hilang pengharapan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, cakap itu justru diperoleh dari sikap konsisten, menjaga semangat kita untuk terus berkobar-kobar, baik dalam bekerja maupun berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita jadi patah semangat sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan hilang, apalagi kita jadi malas untuk bekerja atau berusaha. Oleh karena itu, kuncinya adalah konsistensi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, orang yang berdampak bagi kehidupan bersama adalah orang yang dikenal sebagai pribadi yang cakap atas segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan menjadi cakap, orang-orang akan mengenal kita dan menghargai keberadaan kita.
Bahkan di satu kesempatan kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, sehingga hasilnya bisa berdampak baik bagi kehidupan bersama. Namun apa yang terjadi jika kita hanya berpangku tangan atau malas-malasan saja? Tentu jangankan berdampak bagi orang banyak, bagi keluarga, bagi diri sendiri, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk berdampak bagi kehidupan bersama. Mari kita belajar untuk hidup menjadi orang yang cakap dalam pekerjaan yang kita tekuni. Cakap bekerja, cakap belajar, cakap berusaha dalam segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita bisa berdampak bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk terus memiliki semangat dalam bekerja, sehingga kami didapati menjadi orang yang cakap dalam mengerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang masih harus menjalani karantina mandiri oleh karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka, sehingga di masa karantina ini mereka boleh menjalani segala sesuatunya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, kiranya gereja ini boleh diberkati untuk semakin menjadi berkat dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa raya Natal yang sudah kami persiapkan sejak sekarang. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang bekerja mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun kondisi harus berubah dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kiranya masa raya Natal ini boleh kami hayati dengan penuh rasa syukur meskipun ada banyak keterbatasan dalam berbagai acara. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami sehingga Natal ini sungguh-sungguh bermakna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kota Salatiga, kiranya Tuhan terus memulihkan kota ini, memimpin para pemerintah yang ada di wali kota sampai jajarannya, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat-Mu sehingga boleh membawa kota Salatiga ini menjadi kota yang lebih baik dan pemulihan terjadi di dalamnya. Berkati setiap masyarakat yang ada dalam kota Salatiga ini, berkati pekerjaannya, berkati kehidupan dan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah tengah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.